Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat ya. Tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam gangguan sistem pencernaan pada manusia. Tujuan pembelajarannya apa? Supaya nanti kalian dapat menjelaskan macam-macam gangguan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah obesitas. Obesitas ini suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Obesitas dapat meningkatkan risiko terkena beberapa jenis penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, dan osteoartritis. Obesitas umumnya disebabkan karena konsumsi makanan yang berlebih dan kurangnya aktivitas tubuh. Namun demikian, obesitas juga dapat disebabkan oleh keturunan melalui pewarisan gen atau akibat konsumsi obat tertentu. Upaya utama untuk mencegah atau menangani obesitas ini adalah dengan berolahraga dan mengatur pola makan. Pengaturan pola makan dapat dilakukan dengan mengurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung energi seperti makanan yang tinggi gula dan lemak, dan banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi. Yang kedua adalah karies gigi atau gigi berlubang. Apa ini karies gigi? Karies gigi ini merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi. Pada umumnya, penyakit gigi dan mulut disebabkan oleh kurangnya menjaga kebersihan mulut. Oleh karena itu, upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan memperhatikan kebersihan gigi. Misalnya, menyikat gigi minimal 2 kali sehari, menggunakan obat kumur atau berkumur dengan larutan garam dan air hangat. Ini juga dapat membantu mengurangi plak pada gigi, serta pemeriksaan gigi secara teratur dapat mengurangi perkembangan bakteri yang menyebabkan terjadinya penyakit pada mulut dan gigi. Selain itu, kalian juga harus mengurangi makanan-makanan manis seperti permen, minuman bersoda, atau makanan manis lainnya agar jumlah plak yang menempel pada gigi berkurang. Yang ketiga, MA atau istilahnya gastritis. Sakit MA atau gastritis ini merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. MA dapat diakibatkan meningkatnya asam lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, peningkatan asam lambung, stres, makan tidak teratur, dan mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam. MA ini dapat dicegah dengan cara makan teratur, makan secukupnya, cuci tangan sebelum makan, menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung yang berlebihan seperti makanan asam, makan pedas, dan kopi. Selain itu, menghindari stres yang berlebihan juga dapat membantu mencegah sakit MA. Yang keempat, hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit peradangan pada hati. Orang yang menderita hepatitis ringan memiliki gejala seperti orang yang terkena flu, yaitu sakit otot dan persendian, demam, diare, dan sakit kepala. Hepatitis apabila tidak segera ditangani dapat memicu fibrosis, yaitu kerusakan pada hati, dan sirosis, yaitu gagal hati kronis. Virus hepatitis B merupakan penyebab utama penyakit hepatitis. Selain virus hepatitis B, penyakit hepatitis juga dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, protozoa, racun seperti alkohol, dan penggunaan obat secara terus-menerus seperti paracetamol. Yang kelima, diare. Diare adalah penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa seperti Entamoeba coli. Ketika terjadi infeksi, dinding usus besar
teriritasi, gerakan peristaltik meningkat, serta air tidak dapat diserap. Penderita diare dapat mengalami dehidrasi karena air dalam usus terus-menerus dikeluarkan. Selain itu, penderita diare juga akan mengalami mulas di perut karena kontraksi otot pada usus besar terjadi terus-menerus. Upaya mencegah diare adalah dengan menjaga kebersihan makanan yang kamu makan, karena makanan yang kurang higienis biasanya mengandung bakteri yang dapat menyebabkan diare. Cucilah tangan sebelum makan, minum air yang dimasak atau air kemasan yang higienis, dan jagalah kebersihan diri dan lingkungan. Apabila terkena diare, penanganan yang dilakukan adalah dengan meminum Oralit, yaitu larutan gula garam, untuk mengganti cairan yang banyak keluar saat diare. Yang keenam, konstipasi. Konstipasi merupakan kondisi feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Penyebab konstipasi adalah kurangnya asupan makanan berserat dan kurang minum. Ketika feses tidak dikeluarkan secara teratur, air yang terkandung di dalamnya akan terserap sehingga menyebabkan feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Upaya mencegah konstipasi ini diantaranya adalah dengan tidak sering menahan buang air besar, makan makanan yang berserat seperti sayur dan buah-buahan, hindarilah mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula seperti makanan manis, keju, makanan olahan, karena makanan tersebut dapat menimbulkan konstipasi. Minum cukup banyak air. Banyak minum dan makan makanan berserat akan membantu pergerakan feses dan membantu feses lebih lunak sehingga dapat menghindari konstipasi. Yang ketujuh, gejala kekurangan vitamin. Kekurangan vitamin pada tubuh ini disebut dengan avitaminosis. Berikut beberapa gejala kekurangan vitamin pada tubuh. Di antaranya vitamin A. Nah, ini gangguannya penglihatan kabur. Vitamin B, gangguannya penyakit beri-beri. Kekurangan vitamin C, gangguannya sariawan, lemas, gangguan kekebalan tubuh. Nah, mari kita renungkan bersama-sama. Makan merupakan salah satu ciri makhluk hidup untuk dapat beraktivitas dan bertahan hidup. Melalui sistem pencernaan yang ada dalam tubuh, kamu dapat memperoleh energi dari makanan. Kamu patut bersyukur kepada Allah karena telah memberi tubuh yang sehat, sehingga semua sistem dalam tubuh bekerja dengan baik. Bersyukurlah atas nikmat Allah karena tidak ada proses pencernaan yang lebih sempurna daripada proses pencernaan melalui sistem pencernaan ciptaan Allah SWT. Oleh karena itu, kamu harus berupaya menjaga kesehatan sistem pencernaan dengan makan teratur, makan makanan yang cukup serat dan gizi yang seimbang, menjaga kebersihan makanan serta kebersihan organ pencernaan seperti mulut agar terhindar dari penyakit. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu telah menjaga sistem pencernaan